Harithah bin Nu'man ini ngapain ya? Harithah bin Nu'man ini nyuapin dia. Dia nyuapin ibunya dengan tangannya sendiri. Teman-teman tahu sendiri bahwasanya waktu teman-teman kecil dulu, ibunya teman-teman semua itu yang menyuapi teman-teman. Teman-teman nggak bisa makan. Teman-teman nggak bisa makan, maka ibunya dengan bersusah payah memasakkan, membuat sesuatu buat teman-teman untuk bisa dimakan. Dan ibunya menyuapi dengan tangan lembutnya itu, nak. Setelah sampai ke kota Madinah, teman-teman, Ustadz akan berkisah tentang seorang sahabat yang bernama Harithah bin Nu'man. Ada yang tahu? Harithah bin Nu'man? Harithah bin Nu'man ini, teman-teman, dia seorang sahabat senior. Sahabat senior itu sudah sahabat tua gitu. Nah, Harithah bin Nu'man ini masuk Islam ketika tahun 11 kenabian. Nabi SAW waktu itu mengutus seorang sahabat mulia yaitu Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mendakwahkan atau mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Kemudian Harithah bin Nu'man ini mendengar bahwasanya ada agama yang bagus nih. Karena di Madinah sudah viral tuh. Di Madinah waktu itu sudah viral bahwasanya ada agama yang baru, agama yang bagus, dan Nabi Muhammad SAW. Maka setelah Mus'ab mendakwahkan atau mengajarkan Islam, maka Harithah bin Nu'man pun datang bersyahadat kepada Mus'ab bin Umair. Setelah masuk Islam, Harithah bin Nu'man ini punya seorang ibu. Ja'dah bin Ubaid namanya. Kalau tidak salah ingat Ustaz ya. Ja'dah bin Ubaid. Setelah Harithah masuk Islam, maka ibunya pun masuk Islam. Harithah bin Nu'man ini sangat sayang kepada ibunya. Sangat bakti kepada ibunya. Maka seluruh keluarganya Harithah bin Nu'man, anaknya Abdullah, kemudian Abdurrahman, ada Amatullah, ada Ummu Hisham, semuanya masuk Islam, teman-teman. Karena ayahnya sudah masuk Islam duluan. Harithah bin Nu'man ini, teman-teman, luar biasa sekali. Harithah bin Nu'man merupakan orang yang pernah disalamin sama malaikat Jibril. Wih, keren ya. Ada orang disalamin sama malaikat Jibril. Satu hari, Harithah bin Nu'man ini di tahun 5 Hijriyah kejadiannya. Mau berangkat ke peperangan setelah perang Ahzab, setelah perang Paret. Berangkat ke suku Yahudi, ke Bani Quraidah, kalau tidak salah, ke Bani Quraidah. Tiba-tiba ada malaikat Jibril yang menyerupai Dihya Khalifah Al-Qalbi. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Harithah, ayo kita berangkat ke Bani Quraidah, katanya gitu. Jadi Harithah ini diajak sama malaikat Jibril ke Bani Quraidah. Maka berangkat. Nah, pas pulang dari Bani Quraidah, Nabi SAW itu lagi ngobrol-ngobrol sama Dihya ini. Yang malaikat Jibril aslinya. Kemudian Harithah bin Nu'man ketika melewati Nabi SAW mengucapkan salam. Namanya kita Muslim, nah. Muslim, jika bertemu dengan Muslim maka mengucapkan salam. Dan salam itu merupakan doa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Seperti itu, nah. Maka malaikat Jibril yang berubah menjadi Dihya tadi mengatakan, ya Rasulullah, siapa itu? Ya Muhammad, siapa itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, itu Harithah bin Nu'man. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Waalaikumsalam. Jadi salamnya dijawab oleh malaikat Jibril. Masya Allah. Dan Harithah bin Nu'man ini 2 kali bertemu dengan malaikat Jibril. Yang pertama tadi, ketika setelah perang Khandaq atau perang Paret tadi. Yang kedua setelah perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Perang Hunain awalnya muslimin itu banyak. Muslimin banyak. Tiba-tiba ada yang mengatakan 12.000. Kita dengan 12.000 pasukan kita tidak akan dikalahkan.
karena sebuah kata-kata kesombongan yang keluar dari lisannya orang-orang muslim yang baru masuk Islam, karena mungkin belum banyak ilmunya dan mengatakan seperti itu, maka Allah membuat muslimin itu kalah. Allah takdirkan muslimin itu kalah di awalnya. Maka di perang Hunain itu banyak semua sahabat lari. Tertinggal Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muthalib dan beberapa orang segelintir yang tinggal bersama Nabi. Maka Abbas bin Abdul Muthalib berteriak dengan kencang, "Wahai sahabat yang membaiat di bawah pohon Baiatur Ridwan," gitu. Maka datanglah 100 orang mendekati Nabi SAW dan membantu berperang bersama Nabi, dan akhirnya Allah menangkan muslimin di perang Hunain. Setelah perang Hunain selesai, Nabi SAW ngobrol sama malaikat Jibril yang berubah menjadi Dihya, Khalifah Al-Qalbi. Haritha ini lewat saja, nak. Cuek aja, nggak, kali ini nggak salam dia melewati Nabi. Kemudian Jibril nanya, "Wahai Muhammad, siapa itu yang lewat barusan?" "Itu yang lewat barusan." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Itu Haritha bin Nu'man." Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Sesungguhnya dia termasuk 100 orang, 100 orang, iya, 1 orang dari 100 yang kembali dan berperang mati-matian melawan orang Bani Thaqif waktu itu. Nak. Seperti itu. Haritha bin Nu'man ini juga luar biasa. Nak. Dia sudah masuk surga. Haritha bin Nu'man ini sudah di dalam surga, padahal dia masih hidup di dunia. Itu Masya Allah. Orangnya masih hidup di dunia, tapi Nabi SAW sudah melihat dia di surga. Gimana kisahnya? Satu hari Nabi SAW tertidur. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW tuh tertidur, lalu teman-teman. Seperti teman-teman mimpi, biasanya mimpi apa? Kalau nggak baca doa, mimpi yang hantu, mimpi jelek ya. Jadi kalau tidur jangan lupa baca doa seperti teman-teman yang ketika di awal adab tidur seperti itu ya teman-teman ya, adab sebelum tidur gitu ya. Nabi SAW tidur dan bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya adalah Nabi SAW duduk-duduk di dalam surga. Jadi bangun, mimpinya di dalam surga, Masya Allah ya. Setelah Nabi di dalam surga itu, Nabi SAW mendengar suara orang yang sedang membaca. Nah. Nabi kaget, siapa itu, suara siapa ya? Kemudian Nabi bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Itu siapa tuh? Suara siapa tuh? Kemudian orang tadi yang ada di sekeliling Nabi yang di dalam mimpinya itu mengatakan, itu suara Haritha bin Nu'man. Lalu Nabi SAW bangun dan menceritakan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu bahwasanya kebaikan itu pasti akan berbalas surga gitu. Ustaz kurang pas kata-katanya yang Ustaz ingat. Bahwasanya Nu'man ini memang orang yang baik sekali. Ada yang tahu nggak teman-teman kebaikan apa yang dilakukan oleh Haritha bin Nu'man sehingga dia sudah masuk surga duluan padahal orangnya masih ya. Ternyata teman-teman Nabi SAW mengatakan kepada istrinya yaitu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, sesungguhnya Haritha bin Nu'man ini adalah orang yang paling bakti kepada ibunya. Jadi Haritha bin Nu'man ini orang yang paling bakti kepada ibunya. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan seperti ini teman-teman. Ada dua orang dari sahabat Nabi SAW yang paling bakti kepada kedua orang tuanya. Kalian tahu? Tebak siapa? Siapa nak? Al-Korni. Bukan apa sih?
Bukan sahabat, Uwais. Sahabat paling bakti kepada orang tuanya. Yang pertama siapa? Hah? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan. Iya, Sa'ad bin Abi Waqqas juga bakti sama orang tuanya, cuma bukan yang paling berbakti. Bakti juga, cuma bukan. Said bin Abi Uwais. Ustaz. Bukan Uwais. Dah. Said bin Waqqas. Said bin Aisyah. Lagi sudah cukup. Ustaz lanjutkan ya. Salah. Ustaz lanjutkan lagi. Wais Al-Qani bin Abi. Ya, cukup. Ustaz lanjutkan ya. Ternyata dua orang yang paling bakti kepada orang tuanya, yaitu yang pertama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua Harithah bin Nu'man tadi, teman-teman. Siapa yang paling bakti? Utsman bin Affan dan Harithah bin Nu'man. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, saya semenjak masuk Islam tidak pernah semenjak masuk Islam saya tidak pernah berpaling dari wajahnya ibuku gitu. Jadi kalau mau kemana-mana itu pamitnya tuh sungkemnya tuh masya Allah, tuh mau ninggal ibunya tuh nggak tega seperti itu. Utsman tuh seperti itu. Nah. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, sedangkan Harithah bin Nu'man orang yang paling bakti kepada ibunya. Harithah bin Nu'man ini ngapain ya? Harithah bin Nu'man ini nyuapin dia nyuapin ibunya dengan tangannya sendiri. Harithah bin Nu'man menyuapi ibunya dengan tangannya sendiri. Kemudian Harithah bin Nu'man juga apabila ibunya ngomong, apabila bundanya ngomong, kemudian Harithah nggak paham, dia akan bertanya dengan seseorang yang ada di dekat ibunya, tapi pas ibunya pergi, baru ditanya, tadi ibuku ngomong apa ya? Jadi hati ibunya itu nggak sakit dia, nggak sedih. Oh ternyata anakku nggak paham, gitu ya. Ya, itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibu itu kuncinya surga. Misalkan teman-teman kayak tadi nih, pelajaran mahal nih. Harithah bin Nu'man, orang yang masih di dunia, tapi dianya sudah di surga. Gara-gara ngapain? Gara-gara baktinya kepada ibunya, sampai ibunya itu disuapin. Jadi boleh deh teman-teman nanti tugasnya dari Ustadz ya, tapi jangan bilang-bilang dari Ustadz tugasnya ya, jangan disuruh Ustadz. Wah ini bundanya denger. Boleh deh nak, boleh rasain nanti suapin ibunya gitu ya. Suapin ibunya pakai tangan dan pakai hati teman-teman. Gitu ya. Bun bismillah gitu ya. Karena teman-teman tahu sendiri bahwasanya waktu teman-teman kecil dulu, ibunya teman-teman semua itu yang menyuapi teman-teman nggak bisa makan, maka ibunya dengan bersusah payah memasakkan, membuat sesuatu buat teman-teman untuk bisa dimakan, dan ibunya menyuapi dengan tangan lembutnya itu. Nah, sekarang gantian deh, boleh coba teman-teman nyuapin ibunya pakai tangannya sendiri gitu ya, pakai tangan, pakai hati seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Harithah bin Nu'man. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya misalkan teman-teman ingin masuk ke sebuah rumah. Rumah ada pintunya tentu kan, namanya rumah pasti ada pintunya, ada kuncinya. Dan pintu itu tidak bisa dibuka, kita tidak akan bisa masuk ke dalam rumah jika tidak ada kuncinya, karena pintunya dikunci. Dan sama surga juga seperti itu. Dan salah satu kunci surga adalah kita bakti kepada ibu teman-teman di rumah semua. Ibunya teman-teman semua yang ada di rumah. Itu surganya teman-teman semua. Jadi jangan sampai teman-teman berkata yang buruk atau membentak kedua orang tuanya, apalagi ibunya. Karena kata Nabi SAW,
ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti setelah Allah dan Rasulnya? Maka Nabi SAW mengatakan, kepada ibumu. Kemudian orang tadi bertanya lagi, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kemudian Nabi SAW, orang tadi bertanya lagi, kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Sampai 3 kali mengatakan bakti kepada ibu. Kemudian yang terakhir, baru bakti kepada bapakmu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan baktinya kepada ibunya, Harithah bin Nu'man, maka dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kisahnya dari Ustadz, mudah-mudahan banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita di dunia ini hanya singgah sebentar, seperti teman-teman jalan ke suatu tempat, misalkan jalan ke Jawa, misalkan teman-teman rumahnya di Kalimantan. Pulang jalan-jalan ke Jawa karena nanti akan balik lagi ke Kalimantan. Sama seperti itu, kita di dunia ini hanya sementara, hanya numpang lewat, teman-teman. Karena tempat kembali kita adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kunci surga, siapa tadi? Ibunya teman-teman semua yang ada di rumah. Maka jangan sampai durhaka, mengatakan kasar gitu ya, kepada kedua orang tuanya, apalagi ibunya. Mungkin baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kurangnya itu datangnya dari Ustadz pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Ustadz Arifin.